Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi. Di video ini saya akan berbagi bacaan tentang melodrama. Bagaimana suasana, latar dunia, dan pola alur melodrama. Sebelum menyimak pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sepintas, melodrama seharusnya sederhana untuk didefinisikan. Anda bisa membayangkan bahwa itu adalah sesuatu yang menyenangkan, ya. Misalnya seorang penjahat mengejar pahlawan, laki-laki atau perempuan yang baik atau menawan, begitu ya, atau keduanya. Ada pengejaran yang menampilkan banyak petualangan yang berbahaya dan nyaris menuju kehancuran, gitu ya. Dan biasanya itu teror yang nikmat, ya, menyenangkan. Bahkan mungkin ada misalnya hantu di suatu tempat lalu kembali menghantui rumah tua, ya, atau beberapa misteri mendalam yang harus dipecahkan sebelum bencana besar terjadi. Lebih jauh lagi, Anda mungkin akan mengklaim bahwa drama semacam itu ya sangat menyenangkan untuk ditonton, ya. Anda sudah terpukau, terpikat sejak awal, merasakan beberapa ketakutan, menikmati momen-momen malapetaka, begitu ya. Tetapi akhir yang pasti dan selalu bahagia. Sampai batas tertentu, semua itu berlaku, ya, untuk melodrama. Sesuatu yang menyenangkan untuk ditonton, dan memang beberapa ketakutan yang ditampilkan itu seru, gitu ya. Karena itu mudah untuk mendefinisikan melodrama sebagai tragedi yang tidak pernah berkembang. Di satu sisi, tragedi dan melodrama itu jenis drama serius, ya. Keduanya tentang sesuatu yang penting dan genting, ya. Kadang-kadang masalah hidup dan mati. Tetapi perbedaan-perbedaan itu perlu dilihat lagi, ya, ditelisik lagi, diamati lagi. Tragedi ini biasanya menimbulkan pertanyaan rumit tentang moralitas, apa yang benar dan apa yang salah, dan sangat sering ini gagal untuk menemukan jawabannya. Jadi orang misalnya dapat berargumen bahwa Oedipus ini melakukan hal yang benar, ya, semudah orang dapat berargumen bahwa ya, dia melakukan kesalahan, misalnya. Nah, melodrama di sisi lain mereduksi pertanyaan-pertanyaan yang terkadang rumit ini menjadi jauh lebih sederhana. Dalam melodrama, pembagian antara benar dan salah itu biasanya sangat jelas. Orang baik itu benar dan orang jahat itu salah. Nah, perbedaan lain terletak pada penggunaan tokoh-tokohnya, ya. Tragedi ini biasanya menunjukkan kepada kita, ya, orang-orang yang kompleks. Jadi kita perlu ingat kembali bahwa pahlawan tragis tidak semuanya baik atau buruk, tetapi dia berada di antara keduanya, gitu ya. Jadi tokoh dalam melodrama itu berbeda, ya. Di sisi lain, ini lebih cenderung satu dimensi. Mereka biasanya semua baik atau semua buruk. Dan akhirnya saat kita menonton sebuah tragedi, kita disadarkan bahwa ada masalah di sini, ya. Lakon ini mencoba untuk mengilustrasikan suatu hal. Entah bagaimana kita sering terlibat secara intelektual, ya. Namun ketika kita menonton melodrama,
kita seringkali menyoroti hasil cerita. Akankah orang baik itu melarikan diri ya secara tepat waktu begitu ya. Nah, dengan demikian tragedi adalah drama serius yang biasanya membahas masalah serius dengan cara yang agak halus, subtil gitu ya, lembut dan kompleks. Sedangkan melodrama ini drama serius yang biasanya menyoroti bahaya serius dengan cara yang lebih jelas. Namun hal itu seringkali dianggap seolah-olah ada sesuatu yang sederhana dalam melodrama dan kita tidak perlu menganggapnya serius. Tapi itu keliru ya, kurang tepat. Ada banyak melodrama klasik yang sebenarnya cukup mendalam ya. Jadi ya kita juga perlu mempercayai bahwa definisi melodrama tidak sesederhana itu juga gitu ya. Jika melihat sejarah genre melodrama, kita dapat mungkin terbantu ya untuk memahami lebih jauh. Awalnya ini selama Renaissance, melodrama adalah bentuk teater musikal. Ya, jadi itu sebagian dinyanyikan dan sebagian didialogkan, diucapkan. Dan dengan demikian ini biasanya lebih menarik emosi. Seperti biasanya kita mendengarkan musik ya, daripada kecerdasan. Nah, selama abad ke-19, melodrama secara bertahap berkembang menjadi drama yang sepenuhnya didialogkan ya. Tetapi itu sangat dipengaruhi oleh gerakan romantis yang lazim di Eropa. Romantisisme ini adalah sikap budaya dan pandangan filosofis tentang kehidupan yang menekankan pencapaian individu atas masyarakat dan alam semesta. Seorang pahlawan romantis yang khas ini berkemauan keras, bersemangat, dan menentukan nasibnya secara sendiri ya. Selain itu, panggung selama abad ke-19 ini mulai berevolusi menjadi sesuatu yang cukup kompleks, sehingga memungkinkan ya panggungnya itu menggunakan pencahayaan tertentu, background gitu ya, dan kostum ya untuk menciptakan efek yang ya, rumit gitu ya. Lalu kemudian tak lama kemudian ini penulis naskah mulai menulis adegan-adegan yang menarik gitu ya. Dan akhirnya ini perubahan gaya akting juga mulai muncul. Pemain berusaha keras untuk memerankan tokohnya. Mereka memainkan gestur tertentu, mengadopsi posisi tubuh tertentu ya untuk menunjukkan emosi yang kuat ya. Lalu berbicara dengan suara yang lantang untuk diproyeksikan ke auditorium yang dapat menampung ribuan penonton ya. Memasuki abad ke-20 ini drama dapat mengakomodasi pandangan hidup yang penuh gairah itu ya. Penggunaan panggung yang dramatis dan daya tarik efek panggung yang kuat ya. Ini menjadi cukup populer. Dan genre ini memberikan pengaruh yang kuat pada banyak penulis ya. Beberapa dari penulis ini kemudian menjadi tertarik untuk mencoba menggunakan bentuk ini untuk mengekspresikan beberapa tema atau ide. Oleh karena itu, sekarang ini genre yang digunakan penulis ini cenderung mencakup dua sikap. Keinginan untuk menampilkan pertunjukan yang bagus dan kebutuhan untuk mengekspresikan ide.
Baik, kita lanjutkan ya, membahas melodrama. Pertanyaan pertama, bagaimana suasana melodrama? Melodrama ini sering disebut sebagai tadi tragedi yang tidak pernah berkembang. Meskipun itu terlalu sederhana, tapi itu awal yang baik untuk mulai memahaminya. Karena melodrama dan tragedi ini memiliki beberapa fitur yang sama. Seperti yang telah dibahas bahwa keduanya itu serius ya. Nah, meskipun tokoh melodramatis ini tidak dilihat dengan rasa kekaguman, takjub yang sama seperti pada tokoh dalam tragedi klasik ya. Tetapi kita juga tidak dapat memandang rendah dan mengejek tokoh melodrama ya. Sebaliknya kita lebih cenderung berempati dengan tokoh-tokohnya dan melihat perjuangannya ini serupa dengan perjuangan kita gitu ya. Lebih jauh lagi, ini taruhan dalam sebuah melodrama ya, resiko dalam sebuah melodrama mungkin sangat tinggi. Misalnya ini dalam Musuh Masyarakat karya Ibsen ya. Itu taruhannya adalah keselamatan seluruh kota. Nah, oleh karena itu, suasana utama melodrama salah satunya adalah ketegangan. Jadi kita ingin pelaku ya atau tokoh utama ini menang, tetapi antagonis ini tidak mudah dikalahkan daripada yang kita duga ya. Nah, bahayanya lebih parah, resiko kegagalannya lebih menakutkan, peluang keberhasilannya menjadi semakin sempit, dan kemenangan ketika bisa diraih maka akan terasa lebih manis gitu ya. Lalu pertanyaan kedua, seperti apa latar dunia melodrama? Sekilas dunia melodrama ini mungkin tampak paling teratur dan stabil dari semua genre ya. Dalam tragedi klasik kita melihat kode moral ini telah dilanggar dan perlu dipulihkan ya. Dalam komedi klasik kita melihat masyarakat yang cacat ini diubah menjadi masyarakat yang sehat gitu ya. Dalam melodrama kita memasuki suatu tempat yang seolah-olah terbelah di tengah. Kita berada di suatu dunia atau masyarakat yang terbelah antara dua kekuatan yang berlawanan, kebaikan dan kejahatan. Nah, medan permainan drama ini mungkin seluas luar angkasa atau sekecil kehidupan sebuah ruangan ya. Dan perjuangan mungkin bersifat publik atau pribadi. Tapi dua kekuatan ini selalu ada. Seseorang yang mewakili kebaikan ini menentang seseorang yang mewakili kejahatan. Dalam setiap kasus ya, Anda dapat dengan jelas mengidentifikasi oposisi dua kutub ini ya. Kebaikan hampir selalu menang. Oleh karena itu kita dapat menambahkan bahwa suasana melodrama itu optimis, membuat kita bahagia ketika yang benar ini mengalahkan yang salah. Apa yang benar dan apa yang salah mungkin merupakan hal yang relatif dan sangat bergantung pada budaya tempat penulis atau penonton tinggal. Misalnya, sebagian besar film aksi petualangan yang Anda lihat ini menyajikan beberapa pembunuhan, dan reaksi Anda terhadap pembunuhan ini itu mungkin berbeda-beda ya. Biasanya ketika orang baik membunuh orang jahat itu dianggap hal yang benar dan yang baik menang gitu ya.
Namun jika orang jahat ini membunuh pahlawan, ya, protagonis, itu dianggap hal yang buruk dan yang jahat telah menang. Tapi bukankah keduanya sama-sama membunuh? Nah, gitu ya. Bukankah keduanya sama-sama mengambil nyawa manusia dengan sengaja? Jadi kapan pembunuhan dipuji dan kapan dikutuk, gitu ya? Penulis melodrama yang serius ini menggunakan ambiguitas itu sebagai keuntungan. Ya. Jadi mereka menyajikan dunia yang terbagi menjadi apa yang tampak benar dan salah, tetapi masih membuat kita ragu tentang pihak mana yang menang. Nah, oleh karena itu di awal, ya, di permukaan tampak bahwa konflik sentral dalam melodrama adalah manusia melawan manusia, ya. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pola alur melodrama? Perbedaan antara tragedi klasik dan melodrama adalah bahwa melodrama biasanya lebih memusatkan pada plot, sedangkan tragedi memusatkan pada tokoh. Dalam melodrama, kita lebih tertarik pada apa yang terjadi dan apakah akan berakhir dengan baik atau tidak. Nah, gitu ya. Kita kurang tertarik pada bagaimana peristiwa itu dapat mengubah kepribadian orang-orang yang terlibat dalam peristiwanya. Artinya, melodrama ini membuat kita bertanya-tanya, akankah penjahat lolos dari kejahatannya? Gitu ya. Jadi bukannya bagaimana kejahatan itu mempengaruhi kehidupan si penjahat. Akan seperti apa dia setelahnya? Nah, dengan mengingat perbedaan-perbedaan itu, ya, saya akan coba jelaskan beberapa kekhasan dari plot melodrama. Ya. Pertama, seseorang dalam bahaya. Ya. Jadi sesuatu yang bahaya ini dapat berupa kerugian pribadi, ya, penyakit, atau kerugian besar, baik nyawa maupun harta benda. Kadang-kadang pelaku kejahatan memegang rahasia pribadi yang dalam, yang berusaha keras ini ditemukan oleh orang lain. Jadi seringkali tokoh utama ingin melarikan diri dari tempat yang buruk, ya. Penjara, masyarakat totaliter. Nah, sementara penjahat ingin menjaganya di sana. Kadang-kadang bahayanya adalah alam semesta yang marah, misalnya badai mengerikan akan datang, atau semut, atau bermutasi, mengamuk, ya, melahap dunia. Nah, yang kedua adalah biasa taruhannya sangat tinggi. Saya kematian. Nah, ini kan tentu saja menempati urutan yang paling tinggi, ya. Tetapi hal lain yang mungkin berkaitan dengan kehilangan dari tokoh utama, misalnya kebebasan, reputasi, kekayaan, properti, atau orang yang dicintai, ya. Nah, biasanya memiliki urgensi dalam melodrama. Yang ketiga adalah ada objek yang diperjuangkan oleh dua pihak yang berlawanan. Nah, karena objek ini seringkali adalah seseorang, maka nanti akan dibahas, ya, lebih lanjut nanti di bagian tentang tokoh dalam melodrama. Objek lainnya yang sering diperebutkan ini meliputi misalnya harta berharga, misalnya simpanan emas, atau formula rahasia, atau kekuasaan.
Dari perebutan itu terciptalah pusat perhatian menjadi hal terpenting dalam dunia lakon. Objek perebutan yang dipilih pengarang lakon ini memberikan petunjuk tentang makna lakon biasanya. Ya. Misal, objeknya tentang perebutan tahta, misalnya di sebuah perusahaan besar. Nah, maka penulis naskahnya ingin mengatakan sesuatu tentang keserakahan kekuasaan atau tentang hak minoritas untuk memilih. Nah, ya, maka dramanya misalnya memiliki wacana tentang keadilan. Yang keempat, ini waktu biasanya sering menjadi hambatan utama. Nah, waktu ini ya. Seringkali dalam melodrama, waktu menjadi hambatan yang harus dilewati oleh tokoh utama. Misalnya jamnya hampir habis dan tokohnya hanya punya waktu beberapa hari atau beberapa jam, beberapa detik, beberapa minggu untuk menyelamatkan diri. Misalnya di film-film James Bond tuh biasanya ya. Jadi si James Bondnya memiliki waktu misalnya beberapa detik untuk menjinakkan bom, gitu ya. Yang kelima sekarang, keberuntungan tokoh utama ini biasa sering terombang-ambing. Tragedi klasik cenderung membuat tokoh utama ini turun secara relatif mulus dan jelas. Tokoh utama mulai menemukan kebenaran, kemudian mendapat hambatan. Dia mendapat kabar buruk satu demi satu, atau sampai sampai menemukan semua bagian yang fatal. Melodrama sebaliknya, dia biasanya suka bermain fluktuatif ya, kucing-kucingan dengan tokoh utamanya. Saya tokoh utamanya dimulai di situasi yang baik, kemudian masalah kecil muncul. Tokoh utama lalu keluar dari masalah kecil itu, tapi sejenak ini mungkin hanya menarik napas itu untuk menghadapi masalah yang lebih besar, ya. Jadi dia keluar dari hambatan itu, tetapi sebelum dia sempat menikmati kehidupan barunya, justru datang datang masalah dalam hidupnya. Jadi ada plot twist gitu, atau kejadian tak terduga. Jadi kita hidup di dunia yang jungkat-jungkit lah gitu ya. Oke, selanjutnya efek dalam teater ini menjadi penting ya, dalam melodrama, dan plotnya ini biasa mencakup beberapa ragam adegan besar. Mengingat bahwa melodrama sebagian muncul dari romantisme, jadi sebuah gerakan sastra yang menekankan perasaan daripada intelektual, ya. Hal yang lazim bahwa dan ini tidak mengejutkan jika melodrama suka mempermainkan emosi dari penonton, merangsang ketakutan yang besar dan kejutan yang paling krusial. Nah, adegan besar ini menunjukkan biasanya pembalikan terakhir, ya. Karena melodrama memainkan roller coaster, ya, dia naik turun pada keberuntungan si tokoh utamanya. Nah, penulis melodrama biasanya akan memeras atau menghantam terus tokoh utama sekeras atau sekuat mungkin sebelum tokoh utama ini diselamatkan. Di tokoh utama biasa menghadapi kehancuran total sampai ketegangan mencapai puncaknya. Kemudian sesuatu yang ajaib terjadi untuk membalikkan keadaan. Apa yang menyebabkan pembalikan yang besar ini bervariasi ya dari satu drama ke drama lainnya. Suatu konflik yang muncul memperburuk keadaan tokoh utama ini dapat berfungsi
membuat keadaan menjadi lebih baik. Jadi pembalikan besar terakhir ini mungkin datang dari dalam tokoh, atau dari tokoh lain, atau dari beberapa kekuatan eksternal, bahkan pengaruh alam, gitu ya. Demikianlah pembahasan singkat tentang kekhasan suasana, latar, dan pola alur melodrama. Di video selanjutnya, saya akan membahas tokoh-tokoh yang biasa muncul dalam melodrama. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.